sampai jam 1 itu rada pecahan ketuban, tapi masih sedikit. jasnya belum tahu kalau itu memang sadar itu iya, ketuban gitu. pas jam 2-an kurang. Enggak, kurang. Jam 2 kita dari rumah. Jam 1.30. Ya. Di situ dia ngomong, "Vin, ini kayaknya pecah ketuban deh." Pas aku lihat, kok airnya jalan? Aku kan nggak tahu, jadi aku langsung airnya Google. jalan maksudnya. Kayak kompol gitu. Pas aku Google, aku cek, oh ini mah apa? Pecah ketuban. Dari situ kita langsung berdiri berangkat. Iya. Dari rumah jam 2 nyampe sini. Nyampe RSPI jam 2.30. Langsung masuk ke kamar bersalin dan disambut dengan bidan-bidan dan timnya RSPI. Mungkin seperti apa melahirkan secara normal? Sudah memang keinginannya? Emang rencananya dari awal sih aku memutuskan buat lahiran normal gitu, karena pengalaman anak pertama juga normal. Terus aku pengen bisa normal lagi karena juga lebih sehat buat bayinya iya. dan ibunya sih kalau normal. Kalau Karena, bisa ya pro, tapi kalau emang nggak bisa ya harus ada alasannya kenapa harus C-section. Iya, gitu. Ada kekhawatiran sendiri mungkin dari Vincent? Kekhawatiran? Khawatir sih enggak, tapi lebih ke nervous aja. Karena dari check up selama ini yang cuma bikin khawatir tuh sempat ada berita kelilikan Tali pusernya, cuma pas dicek lagi dan lagi sampai hari hanya tidak ada apa-apa, bayinya sehat, bayinya juga udah siap untuk keluar, jadi langsung tenang. Apalagi pas masuk ke kamar bersalin, ini kan pertama kali buat saya. Iya. Pas mau masuknya agak nervous, tapi pas disambut dengan tim RSPI, wah itu dari situ langsung kayak yang aku ada di sisi dia, adanya aku yang duduk tenang kayak oke, ini udah di tangan yang baik, I'm good kayak gitu. Mungkin kondisi bayinya sendiri seperti apa sekarang? Saat ini sehat, kuat, strong. menyusuinya juga kuat, lancar. Terus bayinya sendiri anteng ya. Anteng, dia cuma nangis kalau habis pipis, pup atau mau susu. Selain itu tidur, mau dibangunin diapa-apain cuma Iya. tidur lagi. Berat dan panjangnya mungkin? Beratnya 3 kilo, 78. Panjangnya 51. Ya 51 cm. Tadi kamu sempat bilang sempat terlilit itu ada saran nggak sih dari dokter disuruh ngapain supaya dia normal lagi? Kalau waktu terlilit itu di Itu sebulan yang lalu. Iya, sebulan yang lalu. Cuman kata dokternya kita nggak usah khawatir karena ini bisa membalik lagi, apalagi Iya. tali pusernya cukup panjang. Iya. Sampai bisa Terlilitnya terlilit 2 double, kali. jadi itu udah jelas panjang. Sampai kita USG lagi berapa jam kemudian Malah ternyata gantung, dia udah cuma gantung di bahunya. Iya, jadi udah nggak apa-apa. Jadi aktif ya bayinya ya buat Oh, ngelepasin sendiri. aktif banget di dalam perut itu bayinya kayak main bola ya, lari-lari. Tapi Vincent lihat perjuangan Jedar melahirkan secara normal kan tentu nggak mudah ya buat seorang ibu. Gimana Vincent mungkin? Luar biasa, bener aku sampai speechless. Yang ya namanya ini semua baru buat saya, jadi saya sempat Google baca-baca, dan biasanya bukan yang kedua ketiga, biasanya ibu tuh udah nangis-nangis sakit-sakit sampai harus dipijit pakai skippy ball untuk lemesin jalur pengeluaran bayinya segala. Cuma sama dia juga membantu aku sih sebenarnya Kak, karena apa yang Vincent baca ini benar-benar opposite-nya, ini benar-benar kebaliknya. Karena di pembukaan yang pertama nggak terasa, kedua enggak, 3, 4, 5, 6, 7 enggak, pas di 8. Nah pas di 8 itu jam 12 siang, lalu jam 12.30 disuruh ngeden, jam 12.34 udah keluar. Jadi cuma ya boleh dibilang Sakitnya cepet. iya, jadi boleh dibilang aku mengalami dia rasa sakitnya tuh cuma setengah jam. Itu doang sih, jadi membantu, maksudnya nggak membuat aku kayak rasa sedih, rasa panik, rasa pusing, chaotic kayak gitu. Jadi Ada nggak sih pas lihat bayinya keluar dia aku nangis lah, nangis. Mirip siapa sih? Buat saat ini sih 50-50 karena kan bayinya kan baru lahir, kan baru 3 hari umurnya, jadi
bengkak-bengkaknya itu lagi menurun sekarang, pelan-pelan kelihatan sih ciri-cirinya. Cuma buat saat ini sih 50-50. Ada perbedaan nggak sih dulu waktu melahirkan El dengan yang sekarang? Banyak perbedaannya. Kalau yang dulu pengalamannya lebih sulit ya, karena pertama itu lahiran ada kendala HELLP syndrome sama kurang magnesium. Jadi sebelum waktunya lahir aku udah harus dirawat inap, terus diinduksi 3 hari, dan itu kan kebayang induksi sakitnya kayak gimana. Terus setelah diinduksi bukaan, lahirannya juga ngedengnya 4,5 jam waktu itu. Jadi itu perjuangan yang luar biasa saat lahiran El Barak gitu. Tapi waktu itu karena lahiran di Amerika, jadi prosesnya tetap harus normal karena bidan selalu bilang baby masih happy, jadi kita tetap fokus ke normal gitu. Jadi waktu itu pengalaman aku normal, dan kali ini pengalamannya normal lagi. Tapi bersyukur Tuhan kasih jalan yang mudah gitu. Pertama prosesnya cepat, terus juga didampingi suami, meskipun rasanya sakit sekali, tapi momennya indah banget. Untuk nama sendiri mungkin sudah ada? Nama sudah ada, baru semalam Jam 10. jam 10 kita menentukan namanya. Siapa namanya? Kalau spill Masih rahasia sih. untuk inisial arti deh kalau nggak Artinya Ya, pemimpin. pemimpin yang terbaik buat keluarga dan juga di bidang pekerjaannya di masa depannya dia. Maksudnya kuat, strong, membantu buat yang lain-lain Ya. kayak Bisa membawa berkah buat banyak orang. ya. Baru ketemu jam 10 emang susah banget ya. Hah? Baru Oh, alasannya Karena lebih ke honor of my family and just family sih, kayak maksudnya ini kan juga anggota baru di keluarga, dan ini kan pandemi dimana enggak, keluarga kita nggak lengkap yang udah ketemu dia. Jadi aku pengen ketemu dulu sama keluarga kita, keluarga besar kita masing-masing, lalu publish biar tetap respect dan honornya ke keluarga dulu. Jadi aku utamakan keluarga. udah dibikin di Instagram? Instagram. Tadi setelah El Barak sendiri ngeliat adiknya seperti apa aja? Ngeliat adiknya, oh seneng banget dia excited banget. Pas tahu aku ke rumah sakit buat lahiran kan subuh paginya dia udah langsung berangkat ke sini. Meskipun dia nggak bisa masuk ke kamar bersalin, tapi dia langsung masuk ke kamar rawat inap, nunggu kita di sana sama orang tua aku. Terus udah sih, abis itu pas kita masuk ke kamar dia Happy. seneng banget, happy, dia nangis, lompat-lompat, happy, nangis, lompat-lompat. emotional. Tapi emosionalnya tuh emosional yang bahagia. untuk nama sendiri baru ketemu setelah lahiran, itu emang prosesnya Enggak, cukup lama namanya ya? sudah kita ketemukan. Cuman kita milih yang mana yang memang cocok dengan karakter bayinya. El dilibatkan nggak mungkin buat dari nama? Dilibatkan. Dilibatkan. Iya. Kan kemarin sebagai option. Nah, dipakai nggak nih nama dari kamu? Enggak. Alasannya Itu Alasannya hanya tipuan. El kayaknya dapat namanya tuh kebayangan dari film kartun. jadi kita pastinya ikut tetap masukin, oke El ini nama yang dari El ya. Dede juga gitu. senang maksudnya, tapi kan kita nggak mungkin kasih nama kartun ke bayinya. Tapi dari situ aku udah bisa lihat El mau menujunya kemana karakternya. Jadi ada sih input dari El. Dengan gak dipakainya itu dia ada komen gak sih? Enggak. Nggak ada, nggak masalah artinya. Cuek masalah. dia. Santai, bener-bener santai. kan ada perbedaan nggak sih kayak setelah melahirkan nih ada yang berbeda? Jiwa kebapaan diri itu seperti apa sekarang? Harus lebih siaga. Karena kan sekarang kan yang awalnya aku siaga buat dia dan El, dimana El udah berusia yang dia sudah bisa menjaga diri dia sendiri. Sekarang kan bayi, jadi aku harus lebih waspada dan lebih apa ya, alert, lebih jaga-jaga. lebih jaga-jaga dan ya itu sih. Dan setelah pandemi
sementara ini nunggu baby siap mungkin sekitar 40 hari ya. Kalau orang Jawa itu kita bakal diem di rumah dulu. Mungkin kalau Vincent harus balik kerja, mungkin aku nggak tahu, mungkin bolak-balik. Aku akan bolak-balik karena rumah yang lagi saya bangun kan belum selesai, lagi finishing. Jadi rencananya saya sih, saya ingin Jess di Jakarta dulu sama bayinya, karena ada keluarga besar Vincent dan keluarga besar Jess di sini, dan juga banyak yang bisa bantu. Jadi Vincent akan balik untuk urusin rumahnya, urusin pindahan, biar semuanya juga nggak bebanin dia, dan bayinya kan di Bali kan panas, dan juga rumah yang kita tinggalin sekarang kan terbuka. Jadi kalau bayinya cuma di kamar terus aku harus pindahan kan takutnya debu dan lain-lain. Kalau taruh di ruang tamu bawah, rumahnya terbuka mungkin kepanasan. Jadi pokoknya lebih sufficient, lebih baik kalau bayinya dan Jess di Jakarta dulu, tapi aku akan bolak-balik. Mungkin 2-3 hari di Bali, balik lagi. Jess, Mungkin mengurus baby sendiri nggak sih, atau bantuan dari baby sister, karena Jess kan dulu juga sempat seperti itu kan waktu LC, seperti apa? Kalau ini rencananya aku mau urus dulu sendiri bareng suami dan keluarga gitu. Cuma kedepannya kalau mungkin butuh suster, kita putusin nanti. Tapi itu nantilah pas sudah 1 tahun, biar apa ya, kan Jess kan mau dapat feel-nya menjadi ibu full time dan juga jadi istri full time. Dimana aku juga respect pilihannya dia, dan aku juga nggak masalah. Jadi kalau dia maunya di rumah urusin anak-anak dan lebih fokus ke keluarga, monggo, ya kan. Dan mungkin kedepannya pas anaknya udah 1 tahun, mungkin kita akan terima ini, tapi biar anaknya tahu itu cuma ibarat kata sekedar teman main yang temenin dia doang, biar tetap bondingnya lengkap dan full sama ibunya. Apa juga dari Jess ini juga bisa dibilang dirimu akan step by step untuk tahu perkembangan dari si baby ini ya. Takut kehilangan momen, bisa jadi seperti itu ya. Kalau kehilangan momen ya pasti, setiap namanya ibu pasti pengen selalu ada di setiap saat kan. Ya kalau misalnya ini privilege aku bisa jaga anak, bisa ngebesarin anak tuh sebuah privilege menurut aku. Jadi ketika aku bisa jagain anak, bapaknya kerja, ya why not ya kan. Jadi udah, aku memutuskan pengen banget kalau bisa jadi full time mother, full time wife. Tapi ini juga pilihan ya, jadi akhirnya memutuskan untuk hal seperti itu, jadi ibu yang rumah tangga yang mengurus anak full Ya, ya. itu atas izin suami. Kalau suami kasih, aku maunya ngurus anak aja, boleh nggak? Boleh, ya ayo. Kalau misalnya enggak, kalau kamu mau berkarya juga boleh. Oh iya, makasih. Aku simple, kalau dia mau berkarya silakan, kalau dia mau jadi fokus lebih banyak waktu di rumah untuk ngurusin anak dan keluarga, aku juga nggak apa-apa. Maksudnya Monggo. balik lagi itu kan pilihan dia. Pokoknya selama aku bisa bertanggung jawab dan biayakan keluarga saya nggak masalah. Karena saya juga nggak berharap, dan saya juga dari awal nggak berpikir dan mau dia sebagai orang yang bertanggung jawab di keluarga ini, itu tugas saya. Jadi saya sendiri mau ngelakuin sendiri gitu. Jess, mungkin setelah melahirkan ini ada perubahan sikap lebih sweet mungkin, atau lebih Apa maksudnya dulu? Enggak, kalau sweet udah dari KT sweet. Kalau sekarang lebih ke sweet yang mature gitu, karena kayaknya udah ada anggota baru, jadi lebih apa ya, lebih banyak perubahan ke anggota baru ini gitu. Tapi ya pasti lebih mature sweetnya gitu, lebih Kecuali kalau aku bertanggung sama jawab El, sweetnya. pasti Isengnya masih iseng. tapi Ya biar hidupnya tuh nggak kayak gini. Kalau iseng tuh kan ya biar seru aja hidupnya. Kalau nggak iseng mah bosan juga lo pasti. ada panggilan khusus untuk babynya yang sekarang? kalau panggilan khusus belum Baby sih. Vera sih yang sekarang, baby Manggilnya Vera. masih adek, sayang. Ngalamin terus nggak sih Teh, sakit ya pasti ketika capek, karena kan ini udah berdua dan jaraknya juga jauh ya dari L gitu. Akan mengalami yang pernah mengalami juga, dan ini akan sama juga nggak sih pernah mengalami? Iya. Kalau dulu aku rasa baby blues karena keadaan ya. Kalau sekarang
sih di hari ketiga ini masih aman-aman aja. Baby blues tuh yang kalau aku bisa emosi, Emosional, nangis nangis. tanpa kenapa-napa. Apa bakalan terjadi? So, ya. Menjaganya seperti apa? Jaganya, Agar tidak terjadi itu. pokoknya kalau udah ada panggilan Vin, nah udah hadir. Itu aja. Sampai begadang-begadang ya tapi Fen. Ikut begadang, maksudnya kan Vincent kan lagi juga. Jadi Vincent ini aku jelasin sedikit, kalau Vincent sama anak suka banget. Cuman kalau sama bayi yang baru lahir atau yang